Kebanyakan dari kita tidak mengerti bagaimana caranya menentukan apakah sebetulnya endorsement kita ini berhasil ataupun tidak berhasil. Apa ukurannya sebetulnya, dan sebetulnya apakah tujuan endorsement itu cuma satu? Ada beberapa tujuan endorse yang kita akan bahas dalam video ini dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang berbeda-beda juga. Banyak yang merasa kalau kita melakukan sebuah endorsement lalu nggak berhasil atau boncos, biasanya otomatis langsung kita berasumsi bahwa influencer atau kreatornya itu nggak bagus karena nggak berhasil mempromosikan apa yang kita endorse, produk ataupun jasa kita. Tapi sebetulnya bisa jadi influencer tersebut telah berhasil mempromosikan produk Anda, hanya memang nggak ada yang beli. Nah, pertanyaannya kok bisa ya nggak ada yang beli tapi dibilang influencernya itu atau endorsementnya itu berhasil? Karena kebanyakan dari kita tidak mengerti bagaimana caranya menentukan apakah sebetulnya endorsement kita ini berhasil ataupun tidak berhasil. Apa ukurannya sebetulnya, dan sebetulnya apakah tujuan endorsement itu cuma satu? Ada beberapa tujuan endorse yang kita akan bahas dalam video ini dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang berbeda-beda juga. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan selama kurang lebih 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online atau online marketing ya, dan membantu teman-teman lainnya serta teman-teman UMKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui dunia online. Dan buat Anda yang baru pertama kali melihat channel ini, melihat video ini, silahkan subscribe dulu channel Yosef Abbas supaya Anda nggak ketinggalan nih update-update terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing juga. Satu hal yang paling sering terjadi buat kita yang baru saja mencoba untuk endorse adalah menganggap endorsement yang baru saja kita lakukan itu gagal. Padahal goals endorse itu beda-beda. Jadi endorsement itu istilahnya adalah bukan one size fits all marketing strategy. Kalau biasanya kita membahas endorsement itu kita melihatnya dari sisi pebisnisnya aja ya. Tapi kebetulan saya sendiri adalah seorang pemilik akun publik atau akun media Sekolah Pebisnis dan juga seorang content creator menggunakan akun Yosef Abbas, dan saya juga pebisnis online UMKM seperti teman-teman dengan bisnis saya yaitu salon dan klinik. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melihat endorsement ini dari kedua sisi, yaitu sebagai seorang pebisnis dan sebagai orang yang di-endorse-nya juga. Oke, jadi ini dia akun Sekolah Pebisnis. Saya adalah founder dari Sekolah Pebisnis, dan di sini adalah akun motivasi dan inspirasi pebisnis nomor 1 di Indonesia, di mana kita membahas seputar bisnis. Jadi memotivasi para pebisnis pemula ataupun mereka yang sudah berpengalaman untuk lebih maju lagi dalam bisnis. Di media ini kita menerima paid promote dan juga endorsement. Contoh salah satunya adalah seperti ini. Peruri Digital Business Solution. Ini dari BUMN ya, karena memang marketnya di dalam Sekolah Pebisnis adalah mereka-mereka yang ingin menggunakan tools ataupun belajar seputar mengembangkan bisnisnya. Tapi sebagai seorang creator atau seorang influencer, saya juga menggunakan akun personal saya yaitu Yosef Abbas. Ini juga untuk sharing-sharing seputar bisnis, terutama karena saya seorang digital marketing consultant dan seorang pembicara publik juga untuk pelatih bisnis, terutama di bidang online marketing. Nah, di sini saya mendapatkan juga beberapa endorse, ya, seperti ini nih endorsement yang saya dapatkan di akun kreator saya. Lalu di lain sisi juga teman-teman, saya juga adalah seorang pebisnis juga. Jadi memiliki sebuah brand bisnis juga. Jadi ada dua cara pandang ya. Cara pandang sebagai orang yang di-endorse di Sekolah Pebisnis dan juga di akun personal saya. Tapi juga saya memiliki sisi pandang sebagai seorang teman-teman yang punya brand, yang punya bisnis atau business owner. Yaitu sebagai, kalau saya ini sebagai salon, satu lagi adalah sebagai pemilik klinik gigi. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana caranya untuk kita waktu menentukan endorsement. Di sini saya juga regular endorse. Di sini bisa dilihat di highlight-highlightnya ini adalah kita endorsement. Lalu juga ada beberapa materi-materi endorse yang memang rajin kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengendorse? Gimana cara mengukur endorsement itu berhasil atau tidak berhasil sebetulnya? Kalau Anda baru pertama kali mencoba endorsement atau mungkin baru beberapa kali dan belum berhasil, sama seperti pengalaman saya dulu waktu pertama kali endorse ya. Kadang-kadang kita berusaha itu untuk menabung beberapa waktu sehingga kita bisa mengumpulkan budget yang cukup untuk bisa endorse ke influencer atau ke creator yang cukup besar. Supaya kita memastikan bahwa uang yang kita sudah kumpulkan itu bisa terkonversi jadi transaksi penjualan. Tapi begitu kita coba endorse ke influencer tersebut atau creator tersebut, kadang-kadang kita kaget karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita ingin dapatkan. Kita ngumpulin lama ya, kita nabung budget kita cukup lama untuk endorsement, ternyata nggak profit. Apakah itu artinya influencer tersebut jelek? Nah, tergantung dari goals yang kita lakukan pada saat endorse. Betul sih, kalau kita mau endorse, ukuran kita adalah apakah penjualan naik atau enggak. Itu sama saja dengan kalau kita mau berhasil untuk berpromosi bisnis di Instagram Ads, itu apakah ada penjualan atau enggak. Padahal belum tentu.
materi endorsement itu sendiri berhasil untuk menarik orang di tempat si influencer tersebut. Lalu kalaupun materinya sudah menarik, influencer sudah membuat konten yang menarik, belum tentu ada orang yang mau klik masuk ke akun Anda. Lalu selanjutnya, setelah mereka masuk ke akun Anda, belum tentu mereka juga mau follow akun Anda atau bahkan scrolling-scrolling. Kalaupun mereka sudah scrolling, belum tentu mereka yang mau scrolling-scrolling itu sudah melihat apa yang Anda jual dan penawaran Anda dan promosi Anda, mau beli betulan. Jadi perjalanannya dari waktu kita mengendorse ke influencer hingga terjadi penjualan itu cukup jauh. Sehingga kita harus punya cara untuk mengukur apakah influencer ini berhasil mempromosikan ataukah apakah endorsement kita itu sudah berhasil dari sisi influencernya. Paling nggak ada 2 goalsnya di sini. Yang pertama adalah grow following. Jadi kalau misalnya influencer tersebut sudah berpromosi, sudah kontennya menarik, berpromosinya dengan cukup baik, mereviewnya dengan cukup baik, menunjukkan barang kita dan produk kita dengan cukup baik, lalu ada orang yang masuk klik untuk melihat-lihat akun kita, lalu follow, itu sudah terbilang cukup berhasil endorsementnya, karena si influencer sudah mempromosikan hingga orang masuk ke akun kita dan mulai penasaran. Mungkin nggak beli saat ini, mungkin belinya nanti karena memang sekarang ini lagi waktunya kurang tepat, mereka belum punya uangnya, misalnya mesti mau nabung dulu ya, udah tertarik tapi mau nabung dulu, atau sudah tertarik tapi mungkin mereka belum bisa untuk transfer saat itu juga, atau mungkin mereka belum saat itu butuh tapi mereka tahu saat nanti akan butuh, mereka akan beli ke tempat Anda. Jadi mereka sudah follow, itu sebetulnya sudah salah satu ukuran bahwa cukup berhasil endorsement yang Anda lakukan. Lalu kedua, baru ada yang namanya konversi atau meningkatkan sales. Biasanya kita selalu berasumsi kalau misalnya endorse dan nggak langsung terjadi penjualan, maka influencernya itu otomatis nggak bagus. Padahal tidak begitu ya. Masih ingat nggak Instagram itu udah dari tahun 2013, 2012 ya? Mungkin sekarang udah hampir 10 tahun. Jadi kalau seorang anak, ini anaknya berkembang dari bayi, naik ke TK, naik ke SD gitu kan, udah mau 10 tahun. Jadi artinya apa? Cara endorsement pun, strategi endorsement pun sudah jauh berubah dibandingkan dengan Instagram saat dulu, tahun 2012-2013. Contohnya adalah salah satunya dulu kalau kita endorse supaya kita tahu efek endorsement itu bagus atau enggak, yang kita lakukan adalah menggunakan private account atau account kita dikunci atau di lock ya, dijadikan nggak bisa untuk dilihat sebelum orang memfollow. Nah seperti ini contohnya. Jadi ada sebuah akun namanya Shithead Steve. Ini akunnya ini adalah akun memes, tapi jangan salah teman-teman, ini akun memes salah satu yang terbesar di dunia. Namanya adalah Shithead Steve ini. Jadi voted best meme page of 2018. Bahkan nanti kita akan lihat masih yang terbaik salah satunya sampai tahun ini juga ya untuk memes page. Nah di sini waktu dulu tahun 2018 saat screenshot ini diambil, yang dilakukan oleh Shithead Steve ini sama seperti online shop lainnya juga selain akun publik seperti Shithead Steve ini, yang dilakukan adalah waktu kita lagi paid promote atau lagi endorse ke influencer keluar. Begitu influencernya ini posting endorsementnya dari produk atau jasa kita yang diposting di tempat mereka, lalu yang kita lakukan adalah kita nge-lock akunnya seperti ini. Jadi orang sama sekali nggak bisa lihat akun kita dan mereka harus follow dulu otomatis untuk melihat akun kita. Nah efeknya adalah kita bisa tahu saat akun kita di-lock berapa banyak orang yang follow kita waktu kita mengendorse atau waktu kita melakukan paid promote. Dilihat dari tab yang activity. Jadi di tab activity itu kalau akun kita di-lock artinya kan orang kalau mau melihat siapa yang endorse di tempat influencer tadi otomatis harus follow. Nah kalau Anda mengendorse lalu akun Anda di-lock selama 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari, nanti selama 3 hari itu akan ketahuan ada penambahan jumlah orang follow baru berapa. Nah itu artinya endorsement Anda itu berujung kepada pertambahan follower atau enggak saat Anda melakukan endorse. Tapi jangan salah, ini dulu. Kenapa? Karena sekarang bahkan akun Shithead Steve tadi sudah tidak melakukan strategi ini. Jadi kalau Anda sekarang masih melakukan strategi ini, Anda melakukan strategi Instagram marketing untuk endorsement di tahun 2012, 2013, 2014. Nah ini dia hari ini akun Shithead Steve. Jadi sekarang kalau tadi itu masih 2 juta follower, sekarang sudah 6 juta follower. Karena tadi itu screenshot di tahun 2018. Ini adalah the best meme page of 2022. Jadi setiap tahunnya ini adalah the best meme page dari tahun 2018 hingga tahun 2022. 10 years in a row. Jadi dari sejak Instagram itu ada di tahun 2012, 2011, 2013 itu ya kurang lebih ya. Dia menjadi meme space, the best meme space. Berarti dia menggunakan strategi-strategi yang betul juga ya untuk mengembangkan akunnya ini. Salah satu strategi yang sudah dirubah adalah yang tadinya menggunakan di lock akun, di private account. Sekarang dibuka sama dia, semuanya langsung kelihatan. Lalu apa strateginya? Nah strateginya dirubah kenapa? Karena sekarang sudah ada yang namanya professional account. Kelihatan
berapa orang yang visit ke akun kita. Itu nggak ada dulu waktu tahun awal-awal Instagram. Tapi sekarang sudah ada yang disebut dengan creator account dan juga business account. Ini sama seperti di TikTok juga ya. Ada TikTok itu creator account di TikTok, ada juga business account di TikTok. Nah, jadi seperti ini kalau Anda masuk ke dalam Instagram, membuat sebuah akun Instagram, nantinya Anda kalau mau mendapatkan insights atau analisa berapa orang yang berkunjung ke akun Anda, maka Anda bisa mengkonvertnya jadi professional account ya. Jadi which describe you. Anda mau milih sebagai akun kreator atau akun bisnis. Di TikTok juga sama. Select your account, mau jadi akun kreator atau mau jadi akun bisnis. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa di Instagram ataupun di TikTok itu ada dua cara untuk sukses. Cara sukses sebagai kreator adalah rajin posting, kumpulin audience, buat jadi akun selebgram, microblog atau akun media dan lain-lain. Rajin posting hingga audiensnya, followernya terkumpul lalu kita jualin ke mereka. Tapi nggak gitu kalau kita mau sukses sebagai akun bisnis. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini adalah Instagram dan TikTok sendiri yang bilang. Ada dua jenis orang yang bisa sukses di dalam sebuah akun Instagram atau TikTok. Sebagai kreator, caranya seperti itu, atau bisnis. Bisnis itu rajin marketing. Maksudnya apa rajin marketing? Kalau yang satu content creator, kalau pebisnis itu namanya campaign creator. Nah, kalau misalnya kita pasang Instagram Ads, pasang Facebook Ads atau TikTok Ads, pasti kita disuruh membuat campaign di TikTok Ads, campaign di Facebook Ads gitu ya. Kalau kita sebagai ingin orang yang mengendorse, maka namanya endorsement campaign. Nah, itu sebabnya kreator itu adalah konten kreator, pembuat konten. Pebisnis itu namanya campaign kreator. Nah, seperti ini teman-teman kalau kita lihat di balik dari akunnya. Jadi ada, kalau di akun sekolah pebisnis ini kan sebagai creator. Jadi konten creator ya, kita membuat konten secara reguler, mengumpulkan audience. Dan dibalik kalau kita sudah convert menjadi creator account, maka di sini teman-teman bisa klik professional dashboard, diklik lalu akan muncul hasil insight atau analisanya. Contohnya di sini impression, berarti akun ini itu tampil ke 5 juta orang selama 1 minggu. Lalu yang visit dari mereka itu ada 31.000 orang. Jadi akun ini dikunjungi oleh 31.000 orang selama 1 minggu. Dan profile visitnya itu bisa dilihat menggunakan grafiknya. Jadi naik turun grafiknya ini bisa terlihat. Biasanya kalau akun creator, kalau ada konten yang lagi viral, maka dia akan naik seperti ini, cukup drastis naiknya. Nanti turun lagi, rata lagi, lalu kalau dia viral lagi nanti akan naik lagi. Nah, berbeda dengan kalau kita sebagai pemilik bisnis atau business owner ya. Jadi kan ada sebagai seorang content creator sama campaign creator atau pebisnis ya, rajin marketing. Kalau sebagai seorang pebisnis, ini akun online shop saya. Di balik dari ini professional account ini saya sebagai business account. Kalau tadi creator account, ini business account. Masuk ke professional dashboard, lalu bisa dilihat juga selama 1 minggu akun ini dilihat oleh 500.000 orang. Lalu yang visit ke akun ini ada sekitar 8.000 orang. Nah, jadi kalau kita endorse, itu kelihatan juga di grafiknya ini. Kalau kita endorse berarti nanti akan ada kenaikan seperti ini. Cukup drastis naiknya. Begitu udah beberapa lama nggak endorse, akan turun otomatis. Karena memang begitu di hari itu endorse, orang tertarik melihat konten yang di endorse, lalu visit ke akun online shop kita. Nanti nggak lama kemudian kita endorse lagi, gitu ya. Jadi nanti kelihatan efeknya apakah endorsement kita berhasil. Nah, kalau kita endorse tapi nggak ada kenaikan di profile visit, artinya mungkin endorsement Anda materinya kurang bagus, reviewnya kurang bagus, atau salah mengendorse influencer. Itu cara mengukurnya. Oke teman-teman, jadi itu dia caranya kita bisa mengetahui sebetulnya apakah influencernya bagus atau enggak nih waktu kita endorse. Dan apakah program endorsement kita, campaign endorsement kita berhasil atau enggak. Ini dua hal yang berbeda ya. Bisa jadi influencernya sudah berhasil membuat konten dan review yang menarik, orang sudah masuk profile visit tapi nggak beli. Berarti problemnya adalah di cara kita untuk mengatur akun kita sehingga orang tertarik, atau promosi kita, penawaran kita atau offer kita yang mungkin kurang membuat orang ingin membeli di hari ini, bukan besok, bukan tahun depan gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih perbedaannya, apakah sebetulnya endorsement yang kita lakukan ke influencer tersebut itu efektif atau enggak, berhasil atau enggak, apakah sebetulnya influencernya yang salah, otomatis salah, ataupun sebetulnya ada yang harus kita improve dari sisi bisnis kita sendiri. Semoga ini berguna buat Anda, dan jangan lagi ya gunakan strategi untuk lock akun saat kita mengendorse, karena sekarang sudah ada yang disebut dengan professional account, business account ataupun creator account. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya.
Dan kalau sampai saat ini juga Anda belum juga nih klik tombol subscribe di bawah ini, jangan sampai ketinggalan info-info lainnya yang menarik juga seperti info yang ada dalam video ini, terutama update-update seputar bisnis, marketing, dan juga online marketing. Jadi klik subscribe sekarang juga supaya Anda nggak ketinggalan info-info lainnya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Dadah!